Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz, seluruh orang tua kita, Muhtaram Kiai Haji Ibrahim, PKM Masjid Al-Furqan di bawah binaan Pak Haji Buyut, dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa malam Jumat kita duduk di masjid ini sampai waktu Isya. Kita gunakan waktu yang penuh dengan karamah dan barakah bainal maghrib wal isya untuk mengasah dan mengolah batin kita, unsur rohaniyah kita, agar senantiasa hidup dan hidup kita tidak terpenjara oleh unsur-unsur jasmani dan fisik semata, sehingga kita bisa menemukan kebenaran dan kita bisa terarah menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengangkat satu riwayat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya banyak mengandung prinsip-prinsip keimanan yang mendasar, prinsip keimanan yang fundamental, yang seringkali perilaku kita bertabrakan dengan prinsip-prinsip ini. Dan hal itu tidak lain karena kita memang senantiasa lebih paham untuk urusan-urusan zahir, untuk urusan-urusan duniawi, tapi urusan-urusan rohani kita seringkali abai. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka manusia itu sangat paham betul dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, tapi terkait urusan-urusan ukhrawi mereka abai, mereka lalai. Maka itu dalam riwayat ini sanadnya riwayat datang dari Abdullah bin Abbas yang dikenal dalam literatur Islam sebagai tarjumanul Quran. Beliau yang saat itu masih usia belia. Beliau meriwayatkan bahwa kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku masih kecil, pernah satu saat aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya gulam," wa fi riwayatin "ya gulaim." Kalau gulaim itu tasghir kalimatnya, karena memang masih anak-anak sekali. Ya gulam, kalau bahasa Betawinya artinya bocah, entong, bujang orang Sunda atau orang mana. Ya gulam, wahai anak. Ya, panggilan kesayangan juga yang sebenarnya gulam. Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa fi riwayatin tajidhu amam. Secara harfiah saya artikan ihfazillah, jagalah Allah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, peliharalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kau akan temui Allah di hadapan
sebagai penolong. Wa idza sa'alta fas'alillah. Sabda berikutnya Nabi mengatakan, apabila kau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau ingin memerlukan pertolongan, minta tolonglah kamu hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'u la yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Ketahuilah bahwa kalaulah umat manusia ini bersepakat, manusia bersepakat untuk memberikan manfaat bagimu, untuk mendatangkan kebaikan bagimu, la yanfa'uk, mereka tidak akan pernah mampu mendatangkan kebaikan bagimu bisyai'in sedikit pun illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tentukan untuk. Sebaliknya, walau yajtama'u ala ayyadurru, kalaulah mereka bersepakat untuk mencelakaimu, la yadurruka bisyai'in, mereka tidak akan mampu mencelakaimu illa bisyai'in qad kataballahu alaih, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tentukan untuk. Rufi'atil aqlam wa jabbatis suhuf, pena sudah diangkat, tulisan sudah mengering. Itu riwayat Imam Tirmidzi. Dan hadis ini memiliki jalur riwayatan yang sangat banyak. Dan yang paling sahih memang lewat jalur itu, tapi kemudian pada riwayat selain riwayat Imam Bukhari ada dars-dars yang berbeda. Ihfazillah tajidhu amama. Jagalah Allah, kau dapati Allah di hadapan. Ta'arruf ila Allah fir raha ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah dalam makmurmu, Allah akan kenal kepadamu saat kau susah. Dan kemudian hampir sama redaksi seperti yang tadi, cuma redaksinya agak sedikit berbeda. Ada kelanjutan riwayat, pada prinsipnya sama. Ini adalah prinsip-prinsip orang-orang beriman yang harus kita pegang teguh. Masyiral muslimin, zumratul mu'min rahimahumullah. Tema yang pertama adalah tentang al-hifzu, penjagaan, pemeliharaan. Ihfazillah, jagalah Allah. Bukan berarti kita mesti menjaga Allah. Ada banyak perintah agama di sini, di mana kita bersikap sebagai orang yang menjunjung tinggi hukum dan ketetapan Allah, baik itu bersifat perintah maupun larangan. Wa makna hifzi, arti daripada memelihara di sini, penjabaran oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum. Yang dimaksud dengan memelihara Allah adalah imtithal inda awamirihi wal wuquf inda jawaziri, yaitu menjunjung tinggi segala apa yang diperintah oleh Allah dan berhenti artinya tidak melanggar apa yang diancamkan oleh Allah. Dan itu tersebar pada nas-nas Al-Quran. Hal yang paling pokok yang harus kita pelihara dan kita jaga adalah hifzul iman, upaya untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman kita itu. Maka Allah akan punya keberpihakan kepada kita. Jangan hanya sekedar pintar menjaga kesehatan diri kita dengan memakan makanan yang bergizi saja, sementara rohani kita lupakan. Jangan cuma kita menyiapkan tempat berteduh yang nyaman agar kita bisa istirahat dengan enak dan nyenyak, tapi kita lupakan ketenangan batiniah kita. Hal yang paling pokok pada manusia sebagai makhluk rohani, jasad itu adalah tempatnya ruh. Dan ketika ruh kita berpisah dari jasad, sesungguhnya itu awal kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika kita hidup seperti sekarang ini, ada manusia yang terpenjara oleh fisiknya sehingga dia ambil urusan rohaniah. Padahal yang paling pokok adalah rohaniah ini.
tanpa mengabaikan kebutuhan fisik itu. Hanya saja kemampuan dan kekuatan yang kita miliki selalu habis dan terserap hanya untuk urusan-urusan fisik ini. Betapa cintanya kita pada dunia, kita pelihara harta kita dengan berbagai macam bentuk penjagaan dan pemeliharaan agar dia tidak lenyap. Padahal Allah sudah bilang, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada kamu pasti akan lenyap, sementara yang ada pada Allah akan abadi. Yang pertama itu adalah menjaga iman. Saya sering bercanda dengan ibu-ibu ini. Saking menganggap emas itu berharga, cuma punya 10 gram aja itu jaganya berlapis-lapis. Antara 6 sampai 7 itu takernya, itu frame emasnya jangan hilang. Penjagaan pertama dari toko emas berupa dompet kecil biasanya. Kalau beli emas 10 gram ada dompetnya. Sampai di rumah ditaruh di kotak perhiasan. Udah 2. Kotak itu pun nggak ditaruh di tempat sembarangan, mesti disimpan di laci lemari. Berarti sudah 3 tempat. Laci lemari itu ada lemarinya. Di dalam lemari laci itu. Maka ketika dia mau keluar kamar, lemari itu pasti dikunci sama dia. Udah 4 itu. Lah kamar itu kalau dia mau pergi, dikunci lagi. Udah 5 itu. Lah kamar itu ada di rumah itu ada pintu depannya, dikunci itu 6. Rumah itu ada pagarnya 7. Tiba emas 10 gram kita mati-matian jaga dengan 7 kunci. Kita yang punya motor baru, saking sayangnya sama motor, padahal udah lengkap kuncinya, dari kunci starter sampai kunci start. Tapi saking sayangnya jangan hilang, kita tambahin berbagai macam bentuk kunci, dari mulai remote yang bisa berbunyi sampai kunci sok yang di depan, sampai kunci gembok di belakang buat gembok rantai sama jari-jari. Sudah sebegitunya pun kita nggak merasa aman kalau ditaruh di pinggir jalan, mesti kita masukin ke dalam ruang. Sebegitu sungguh-sungguhnya kita melihat. Apakah kita punya kepedulian yang sama ketika bicara tentang nikmat Allah berupa iman yang tidak diberikan kebanyakan kepada orang-orang yang ada di dunia hari ini? Allah pilih kita menjadi orang beriman, dan semuanya ini adalah karunia nikmat yang paling besar. Siapapun mengaku itu. Cuma persoalannya apakah kita menghargai itu kita bilang tadi, sejauh mana kesungguhan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara iman kita. Makanya kalau surah Al-Ankabut di awal itu berkaitan dengan orang yang mengaku beriman tidak cukup dengan hanya sepengakuan, maka akan dilihat komitmen keimanannya lewat keteguhan, lewat ujian berupa perintah dan larangan, ujian terhadap musibah. Maka kemudian di ujungnya surah Al-Ankabut itu Allah mendeklar sebuah pernyataan semacam konklusinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan sukses menuju jalan kami. Yang kedua yang harus kita jaga benar adalah apa? Sholat 5 waktu. Hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Perintahnya jelas di Quran. Pelihara sholat-sholatmu, jaga sholatmu. Apakah kita kemudian mengutamakan kepentingan untuk menjaga sholat kita ketimbang urusan-urusan duniawi kita? Tidak sedikit orang yang hari ini mengaku sangat mencintai imannya, mencintai agamanya, tapi sangat tidak menghargai. Padahal itu adalah pintu utama kita menuju kepada Allah. Kita tidak mampu menjaga waktu. Yang kata Nabi, sholat itu pada awal waktu. Sholat ala waktunya adalah amal yang terabdul. Tapi kita seringkali asal kalah dengan kepentingan-kepentingan duniawi itu. Di sini kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita an-nasaih ad-diniyahnya, man amina ayyuslaba illa wa qad sulba, ma min ahadin amina ayyuslaba illa wa qad sulba. Tidak ada seorang pun
yang beriman, yang merasa aman dengan imannya, kecuali demi Allah suatu saat bisa saja iman itu dicabut oleh Allah karena dia tidak menghargai karunia iman dari Allah. Kemudian apa yang harus kita jaga lagi dari Allah? Ada banyak sesungguhnya riwayat atau nas baik Al-Quran maupun hadis tentang upaya kita sungguh-sungguh menjaga dan memelihara ini. Imtithal indal awamir wal wuquf indal zawajir. Ada ayat wal hafizina li hududillah wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum ajran 'azim. Orang-orang yang memelihara, menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan, memelihara batasan-batasan hudud, batasan-batasan tidak boleh dilampaui, dijaga betul. Maka Allah menjanjikan kepada mereka, untuk mereka ajran 'azim, balasan yang sangat besar. Jadi bukan cuma sekedar iqrar bil lisan inna minal mu'minin, tetapi sejauh mana komitmen kita menjaga, berkomitmen memelihara ini semua. Al-qiyam intizal indal awamir, tegas garis demarkasi. Wal wuquf indaz zawaj, itu bagian dari menjaga prinsip-prinsip beragama yang Nabi katakan kalau kau lakukan itu yahfazka, Allah pasti jaga, Allah pasti pelihara, Allah pasti tolong kamu. Lagi-lagi kita ketemu ayat dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'iyahnya Allah itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Muhsin, ihsan. Muhsin itu orang yang selalu baik, konstan dan stabil kebaikannya, bukan sekedar baik. Kalau sekedar baik jahat itu bisa pernah melakukan kebaikan. Muhsin itu orang yang selalu baik dan berusaha memperbaiki apa yang sudah baik terus menerus. Konteksnya adalah menjaga hukum Allah, menjaga imannya, menjaga agamanya, menjaga perintah-perintah Allah. Itu janji betul. Termasuk menjaga apa yang dilarang. Ihfadzir ra'sa wa ma waqa wahfadzil batna wa ma hawa. Kata Nabi, jaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu, dan jaga perutmu dan apa yang ada melingkupi perutmu. Menjaga apa yang di kepala kita ini, dari mulai pola pikir kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, anil maharim, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana selama ini kekuatan itu kita pergunakan? Padahal ayat lain ada bunyi lagi ayatnya, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, penglihatan, pendengaran, hatimu itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan cuma sekedar pengakuan beriman, nanti ini bicara komitmen. Mulut kita mesti dijaga. Gak boleh kita berkata dusta, gak boleh menebar fitnah, namimah, ghibah dan sebagainya. Termasuk wa ma hawa, wal batna wa ma hawa, ihfadzil batna, jaga perut wa ma hawa, dan apa yang melingkupi dia. Ada hati di sana. Kalau ngomong hati itu ada bahasa banyak, terminologinya dalam agama. Ada dari aklun sampai qalbun sampai domirun sampai sir. Kemudian ada aswa. Ini merupakan kajian tersendiri. Dalam kajian tasawuf itu dalam sekali kajian tentang itu. Tapi paling tidak kita menyadari kita makhluk rohani yang bukan sekedar kita memelihara perut kita, yaitu bagaimana kenyang dan lapar pertimbangannya, bukan. Tapi menjaga kebersihan hati dan jiwa. Termasuk juga supaya jangan kotor agama dan iman kita. Hati kita jangan kotor. Pelihara perutmu dari barang haram. Masya Allah. Sampai-sampai yang mengingatkan kepada kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang paling layak menjadi tempat pembakaran bagi. Bayangkan
satu luqmah, satu suapan yang masuk dalam perut kita, yang kita dapatkan dari hasil yang haram. Apakah memang jenisnya barang haram, ataukah sifatnya haram karena memperoleh dari cara yang tidak benar, memakan milik orang lain, mengambil milik orang lain, menipu dan berbohong, korupsi dan sebagainya. Nabi ancamkan, jangankan miliaran, luqmah, satu suap yang masuk ke dalam rongga kita itu, lalu kemudian dia menjadi darah merah, darah putih, menjadi daging, menjadi rambut, menjadi tulang, menjadi kulit, menjadi kuku kita, menjadi energi kita bisa bergerak. Maka boleh jadi potensi yang negatif ya. Sulit diajak bener, usah kaget. Makanya kalau orang diajak bener itu susah kaget. Mungkin dari awalnya udah makan banyak haram. Kalau orang biasa makan barang halal itu enteng saja. Tak percaya, coba muhasabah diri. Kapan kita ini malas ibadah? Biasanya ada unsur haram yang masuk pada diri. Kalau kita mau menjaga kebersihan, nggak boleh masuk. Jangankan yang haram, yang subhat saja. Karena lama-lama mengkonsumsi yang subhat bisa terjebak pada yang haram. Itu yang Nabi katakan, jaga, pelihara. Sudahkah kita menjaga dan memelihara itu? Lalu kemudian poin yang kedua, ta'arraf ilallah ya'rifka fi siddah. Ayyuhal ikhwan, ini semacam hukum kausalitas sebenarnya, dan memang Allah menjanjikan itu juga. Kenali Allah, akrabi Allah saat kamu makmur, maka Allah akan akrabi kamu saat kamu susah. Lah kita ini kan kadang-kala lebih banyak ingat sama Allah susahnya loh. Kalau udah bangkrut tuh baru rajin masuk masjid. Kalau udah bangkrut rajin wirid. Nah, udah sono susah, kemarin susah baru kembali. Apa itu salah? Enggak salah. Cuman dalil ini bukan untuk yang kayak gitu. Artinya begini, kalau orang udah bangkrut, udah lemah, udah tidak punya kemampuan kembali kepada Allah, itu hal biasa. Bahkan itu sangat, kalau orang Betawi bilang memang kudu. Mau kemana lagi kalau bukan kembali ke Allah? Gitu. Yang hebat itu orang ketika dia berjaya, ketika luas, ketika punya kemampuan, dia tetap tidak meninggalkan Allah. Dari mulai i'tiraf bin ni'mah, nikmat yang dia dapatkan dia aku dengan milik Allah, dan dia berupaya mengambilkan itu kepada Allah. Itu namanya orang-orang yang terus menjaga keakraban dirinya sama Allah. Ta'arruf bil Allah. Maka di saat mereka dalam kesulitan, Allah akan melimpahkan kasih sayang. Dan itu kan berlaku juga dalam pergaulan kita. Kalau ada teman tiba-tiba minta tolong sama kita waktu kita bangkrut, kan dia bisa kita bilang, mana aja. Kemarin lu di ayam kita gua chat gak pernah dijawab, gua kontak gak pernah diangkat. Sekarang lu bangkrut baru ngadu. Mana aja ente? Kan bisa digituin temen kita. Itu lumrah itu. Coba kalau kita baik dari awal sama orang, ketika kita sulit, maka orang dengan senang hati, bahkan tanpa kita bicara, baru melihat wajah kita yang dalam keadaan sedikit keluh kesah, dia sudah datangkan pertolongannya dan bantuan. Dia sudah menawarkan kebaikan, karena mereka merasakan sentuhan kebaikan kita. Maka jangan cuma pintar mengeluh dan mengadu. Sejauh ini bagaimana kita telah memperdayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah lepas gegara kita mendapatkan keluasan dunia. Itu ta'aruf ila Allah, ya'rifka bisyiddah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Minta bantuan, minta hasil maksud, minta sama Allah. Wa idza sa'alta, kalau minta tolong, pertolongan untuk menjagamu dan segala macam hal yang membahayakan kamu, minta juga sama Allah. Ini dalil tidak menafikan urusan muamalah di antara kita. Dalil ini tidak menafikan untuk kita bekerja sama dengan sesama manusia.
dalam konteks hubungan sosial kita, tidak. Yang dimaksud adalah pertama terkait dengan iman kita bahwa yang kuasa dalam hidup ini adalah Allah. Maka jangan simpangkan itu kepada selain Allah. Tidak ada yang bisa menjawab persoalanmu kecuali Allah. Enggak ada tuh orang-orang pintar yang bisa menyelesaikan urusan. Kita hanya dibodohi oleh orang pintar yang bisa menerima orang, yang dengan sedikit tipu dayanya dan muslihatnya bersama dengan makhluk Allah yang dimurkai, dia bisa melakukan sesuatu yang membuat kita kagum dan takjub. Akhirnya kita menyerahkan semua urusan kita kepada dia. Musyriklah kita dan bisa kafir kita. Maka jauh-jauh hari Nabi katakan, apapun hajat kebutuhan adukan kepada Allah. Kalau kita minta tolong sama manusia, saya datang kepada Pak Haji Buyut, saya datang dengan raga saya, dengan fisik saya, langkah kaki saya, mulut saya berucap, tapi hati saya tidak boleh ngomong kepada hati saya, harus ngomong kepada Allah. Karena Allah yang bisa menggerakkan Pak Haji Buyut untuk menolak atau tidak menolak permintaan saya. Itu Allah yang kuasa. Sehingga ketika saya ditolong, saya tidak menuhankan Pak Haji Buyut. Beliau adalah perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pahala kepada beliau. Dan saya juga mendapatkan pesan moral, malam yashkurin nasr yashkurillah. Siapa orang nggak terima kasih sama manusia, berarti sama saya nggak terima kasih sama Allah. Allah sudah jadikan dia sebagai media nikmat Allah. Maka wajar saya berterima kasih kepada Pak Haji Buyut. Tapi saya tidak boleh meninggalkan syukur saya kepada Allah, karena nikmat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar zahir tetap berlaku bahwa kita minta tolong, datang kita tolong sama manusia. Tapi batin kita, iman kita harus tetap kita jaga bahwa Allah yang kuasa. Dan Allah bisa kasih pertolongan lewat siapa saja. Kemudian prinsip berikutnya yang cukup menarik. Ini seruannya dahsyat. Wa'lam, ketahuilah kata Nabi, wahai ulam, annal ummata, bahwa manusia di kolong langit ini, law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa manusia ini, makhluk di kolong langit ini, kalau bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagimu, tidak akan mampu mereka mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk. Begitupun walau ijtama'at ala ayyadurru la yadurru bi syai'in illa qad kataballahu alaih. Mereka bersepakat untuk membahayakan kamu, mencelakai kamu, niscaya mereka tidak bisa mencelakai kecuali dengan ketetapan Allah bagimu. Jabat rufiatil aqlam wa jabat usul. Ini terkait takdir kan? Nah, di sini orang beriman lewat statement Nabi ini, kita nggak boleh bergeser dari keyakinan adanya takdir Allah, adanya qada dan qadarnya Allah. Apapun yang terjadi, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang akan mengenai kamu tidak akan meleset. Apa yang ditakdirkan meleset tidak akan kena padamu. Itu sabda Nabi. Termasuk hari ini bagi yang percaya atau yang memang masuk pada analisis dengan New World Order ini, ya, ada semacam konspirasi global terhadap agenda tata dunia baru oleh orang-orang tertentu yang punya agenda tersendiri. Mereka boleh saja punya rancangan plan-plan tertentu untuk begini dan begitu. Kita orang beriman gak usah gelisah. Sebatas ikhtiar bisa kita lakukan untuk melakukan perlawanan hal-hal yang tidak populer. Dan gak usah kemudian kita udah kiamat sebelum datangnya kiamat, atau menakut-nakuti umat dengan persoalan-persoalan kiamat yang merupakan simbol-simbol kemudian diterjemahkan menjadi hal-hal yang sangat definitif, yang kemudian kita menjadi seolah-olah berada di ambang kiamat yang benar, dan kita kemudian tidak memiliki pegangan sehingga kita tidak menjadi orang yang tenang dalam menghadapi kehidupan. Baru timbang virus ini soal kiamat kita hidup ini.
ini kan pasti tetap berlaku. Ma'asaba kalau yakun ikhtiar, yang memang di lauhil mahfudnya tertata itu kena sama kamu, nggak bakal meleset. Dan kalau takdirnya kamu nggak kena, pasti meleset. Kan fakta. Dokter itu udah bagaimana proteksi pada dirinya dengan APD segala macam, berlapis-lapis, tidak kena, tetap kena. Kalau katanya dokter itu teorinya, metodenya terukur sehingga ini dijamin tidak akan kena, siapa yang bisa menjamin tidak akan kena? Faktanya banyak yang meninggal. Dan pernyataan Nabi ini juga bukan berarti menafikan ikhtiar, tetap ikhtiar berlaku. Karena kita tidak tahu perkara itu kena atau tidak. Ketika kita berharap tidak ingin kena, maka ikhtiar kita lewat jalur bagaimana menghindar. Ketika kita suatu saat kena, kita sudah mengatakan bahwa Allah sudah menetapkan ini berlaku pada saya. Lalu sikap saya menghadapi takdir yang pertama adalah i'tiraf bi qudratillah, mengakui kuasanya Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal qada, 'alal bala, bersabar atas adanya bala, dan kemudian menerima secara utuh apa yang Allah tetapkan kepada kita sambil berharap Allah lepaskan kita dari bala dan musibah yang berat bagi diri kita. Lewat ikhtiar dan panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kemudian ternyata memang betul-betul kita kena dan mati kita ada di situ, itu berarti memang sudah takdirnya mati di situ. Lauhul mahfudz seperti itu. Maka Allah akan menilai sejauh mana kita punya ikhtiar. Allah akan nilai sebesar apa tingkat kesabaran kita dan penerimaan kita terhadap takdir yang tidak menyenangkan. Bila sikap kita itu benar sesuai dengan keimanan kita, boleh jadi musibah adalah pintu surga bagi kita, bencana adalah pintu kemuliaan bagi kita. Tapi kalau ikhtiarnya salah, mentang-mentang ngomong ada takdir tapi tidak pernah mau ikhtiar, nantang-nantangin, ya kemudian dia kena juga, ya konyol itu namanya. Jadi kalau ada anak muda naik motor sembarangan, ugal-ugalan, nabrak pantrak truk gitu, kemudian dungsep dibuat, ternyata bangun lagi, takdirnya belum mati, tapi ugal-ugalan kan ganggu orang dan menyakiti orang, itu tetap salah. Takdirnya belum mati. Kalau ada hati-hati naik sepeda, udah hati-hati bener naik gerobak aja dia turun, sakit nggak mau nyenggol dan nggak mau disenggol. Saking hati-hatinya buatnya juga pelan-pelan, tiba-tiba ditabrak sama truk dari belakang dan mati. Memang udah takdirnya mati, tapi ikhtiarnya hati-hati itu menyebabkan dia bisa saja menjadi ahli surga. Fima qaumi taubah mati. Pemahaman-pemahaman semacam inilah yang sebenarnya membuat kita tetap yakin dalam hidup, tidak dalam ketakutan. Tapi iman kita menuntun kita menjadi orang-orang yang selalu tenang, tidak perlu gelisah. Maka itu ayat kemudian turun. Walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Lanjutan redaksinya kemudian, fa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah pertolongan Allah itu menyertai kesabaran. Wa annal faraj ma'al karab, keluasan kelapangan itu menyertai kesempitan. Wa annal yusra ma'al usr, kemudahan itu menyertai kesulitan. Inilah dinamakan kehidupan. Setiap kita menghadapi kesulitan adalah tarbiyah dari Allah. Betapa nikmatnya keluasan. Ketika kita mengalami sakit adalah tarbiyah dari Allah. Betapa besarnya nikmat sehat begini. Ketika kita menang, ketika kita menderita atau dikalahkan,
agar kita mampu menghargai betapa besarnya nikmat Allah berupa kemenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, Allah pelihara iman kita, karena kita senantiasa memelihara agama kita. Kumpul-kumpul semacam ini bagian dari upaya kita menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita, memelihara kebenaran agama kita. Sehingga mudah-mudahan saat malaikat Israil sampai, Allah terima iman kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum